Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo permisa FB atau YouTube dimanapun berada, saksikan uh, kultum singkat melalui media sosial dari saya Deno Saputra, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Padang Barat, Kementerian Agama Kota Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salam nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan melalui teknologi media sosial, melalui video ini menyampaikan dakwah. Balighu anni walau ayah. Walaupun yang saya tahu tidak banyak. Tapi pada kesempatan kali ini saya mencoba ingin menyampaikan tentang hakikat kesabaran. Kaum muslimin dimanapun berada, banyak kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dengan Allah janjikan pahala yang berlipat ganda, seperti sedekah, salat berjamaah, haji dan umrah ke Makkah. Satu rakaat di Makkah Masjidil Haram tersebut, 1000 rakaat di masjid yang lain. Sangat beruntung sekali bagi orang yang berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji, untuk pergi umrah. Namun, tidak semua orang seberuntung itu pergi untuk mendapatkan sholat 2 rakaat di Masjidil Haram dengan jumlah 1000 rakaat dibandingkan di masjid-masjid yang lain. Tapi jangan salah, ada kesempatan pahala dan jalan lain untuk masuk ke dalam surga. Bahkan melebihi sholat dengan 1000 dibandingkan masjid yang lain 1000 kebaikan. Ada kesempatan untuk siapa saja yaitunya kesabaran, yang pahalanya tak tertandingi, yang pahalanya di luar ekspektasi kita, yang pahalanya sangat luar biasa tanpa batas, atau disebut dengan unlimited, yaitunya kesabaran. Begitu Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya memberikan pahala yang unlimited, tanpa batas, bagi orang-orang yang sabar, orang yang mempunyai kesabaran. Kaum muslimin, yang menarik adalah kenapa kesabaran mempunyai pahala yang bighairi hisab, unlimited, tanpa batas, tanpa diwujudkan atau disebutkan dengan angka-angka. Kalau ada seseorang kaum muslimin hamba Allah mempunyai jiwa kesabaran ini, maka sudah melebihi dari segala. Kenapa? Karena seluruh bentuk kebaikan tersebut tanpa ada kesabaran, maka tak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat lain Allah juga pernah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong. Tapi di ujung ayat Allah katakan, Innallaha ma'as-sabirin. Allah hanya bersama orang yang sabar, tidak bersama orang yang salat. Kenapa? Karena orang yang salat dan dia ada jiwa kesabaran, Allah bersama dia. Tetapi tidak semua orang yang salat, orang yang beribadah ada jiwa kesabaran dalam, dan Allah tidak mau bersama orang seperti itu. Allah hanya mau bersama orang yang sabar. Coba kita lihat dan kita kaitkan. Hanya saya seluruh kebaikan tersebut hanya mampu dilakukan oleh orang yang sabar. Di antara amalan-amalan ahli surga tersebut, contoh seperti mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau tidak ada jiwa sabarnya, jiwa sabar di dalam hatinya tersebut, mana mungkin dia mampu memaafkan orang lain? Tidak akan mampu dia. Berlapang dada mengakui kesalahan,
Kalau tidak ada jiwa sabarnya, sabar itu secara general, garis besar, dibagi tentang beberapa hal. Bukan hanya sabar menerima musibah, sudah jelas, itu ujiannya. Tapi juga ada sabar dalam ketaatan. Ketaatan menjalankan perintah-perintah Allah. Sabar, di antara sabar juga. Sabar mengekang hawa nafsu agar tidak melakukan maksiat. Sabar dalam ketaatan, berletih-letih, berdingin-dingin, tetap datang ke rumah Allah, menjalankan perintah Allah. Sabar dalam ketaatan. Semua ibadah, aktivitas ibadah harus dijalankan dengan kesabaran. Baik itu dari sabar dalam menerima musibah, baik itu sabar dalam ketaatan. Oleh karena itu kaum muslimin, pahala kesabaran tersebut Allah katakan, inilah sebabnya Allah katakan, kenapa orang yang sabar tersebut mendapatkan pahala bighairi hisab, atau dalam istilah unlimited, tanpa batas. Sedekah banyak pahalanya, tapi kalau tidak ada kesabaran, bisa saja pahala sedekah tersebut habis, dimakan oleh cacian dengan menyebut-nyebut. Oleh karena itu Allah katakan, jangan engkau iringi sedekatikum bil manni wal adha. Jangan engkau rusak pahala sedekahmu, pahala kebaikanmu dengan menyebut-nyebut dan mencaci maki, menyakiti hati orang yang menerima sedekah tersebut. Kemudian juga ada orang yang sholat tapi tidak ada jiwa kesabaran, menahan amarah, sehingga sholat itu dihina oleh Allah. Seperti dalam surah Al-Ma'un Allah katakan, fawail, celaka bagi orang yang sholat. Siapa yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang sholat tetapi tidak ada jiwa kesabaran, sehingga dia sholat tidak menahan, tidak sabar menjaga lisannya, sehingga tetap menyakiti hati orang lain, menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain. Tidak ada kesabaran untuk mengekang hawa nafsunya, sehingga sholatnya tersebut tidak berdampak, tidak berguna untuk mengantarkan dia ke pintu kebahagiaan sampai ke akhirat kelak. Oleh karena itu, kaum muslimin dimanapun, melalui video ini, saya mengajak kepada saudaraku dan juga kepada diri saya sendiri lebih utama untuk menanamkan jiwa sabar dalam semua keadaan, dalam kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, kita harus sabar. Sabar menerima cobaan dengan cobaan sesuai keimanan yang Allah berikan kepada kita, dan sabar dalam ketaatan menjalankan perintah-perintah Allah. Itulah yang Allah katakan, wa tawassaw bis-sabr. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.